Ya, dan akibat intensitas hujan yang cukup tinggi ini, Kabupaten Cianjur, wilayah selatan Jawa Barat, dilanda longsor, jalan ambles, dan juga banjir. Ya, pemirsa, sementara itu di Kabupaten Lebak, Banten, tebing setinggi 30 meter longsor dan menimpa sebuah rumah warga hingga menyebabkan seorang anak meninggal. Tanah longsor menutup sejumlah badan jalan di Cianjur Selatan, Jawa Barat. Bahkan sejumlah ruas jalan provinsi, kabupaten, dan desa juga amblas. Akibatnya sejumlah kendaraan roda 4 pun sempat terjebak dan terperosok. Ada juga mobil yang terseret material longsor. Curah hujan tinggi juga membuat sungai Cisokan meluap dan merendam 150 rumah yang tersebar di sejumlah desa. Diketahui kejadian yang terjadi dalam waktu bersamaan ini tersebar di 14 kecamatan dan 25 desa di Kabupaten Cianjur, wilayah selatan. Di Cianjur Selatan ada beberapa rumah yang rusak, infrastruktur jalan amblas, juga longsoran material tanah menimbun jalan. Nah itu Pak, untuk longsor sendiri itu terjadi di berapa titik Pak? Longsor dan amblas jalan itu terjadi di 25 desa yang meliputi 14 kecamatan. Kini petugas BPBD tengah melakukan pendataan dan menyiagakan sejumlah anggota. Sementara itu petugas gabungan berupaya mengevakuasi material longsor. Sementara itu di Desa Cipanas, Kabupaten Lebak, Banten, tembok rumah milik salah seorang warga rubuh. Hal ini terjadi akibat tembok tersebut tertimpa material tanah dan bongkahan bebatuan dari tebing yang longsor setelah dilanda hujan deras beberapa hari. Ambruknya tembok rumah menimpa dua anak yang tengah berada di dalam ruangan. Seorang anak meninggal, sementara satu anak lainnya terluka hingga harus dirawat di rumah sakit. Tahu dah, longsor kayak gini anak ada di dalam. Jadi darah bingung mau mendapetin anak di dalam tanah di timpa tembok itu kan ya. Jadi bingung gitu. Kejadiannya jam berapa Pak? Jam 9 lah. 9 malam? Ya, jam 9 malam. BPBD Kabupaten Lebak mencatat sebanyak 14 kecamatan dan 339 rumah terdampak banjir. Sementara itu, sejumlah desa juga mengalami longsor akibat curah hujan tinggi. Pemirsa, cuaca buruk kembali melanda Pelabuhan Merak, Banten, di mana angin kencang dan hujan deras membuat bongkar muat kapal sulit dilakukan. Akibatnya ratusan kendaraan truk tujuan Bakauheni, Lampung ini harus menunggu hingga berjam-jam lamanya. Hujan deras dan angin kencang menerjang Pelabuhan Merak, Banten Rabu malam. Akibatnya pelayanan pelabuhan ASDP terganggu. Sejumlah kapal kesulitan melakukan bongkar muat. Beberapa mobil pun terlihat kesulitan keluar dari lambung kapal. Keadaan ini tentunya membutuhkan waktu yang cukup lama agar kendaraan bisa selamat mendarat di dermaga. Antrian yang cukup lama menyebabkan sejumlah pengemudi mengeluh karena harus menunggu di dermaga hingga berjam-jam. Mereka khawatir barang bawaan yang mereka bawa akan rusak sampai di tempat tujuan. Antrinya dari jam berapa tadi? Aku dari jam 2. Oh, dari jam 2. Ya. Hingga saat ini belum malam ini? Jalan. Belum jalan? Belum. Bawa apa, Mas? Bawa capek sama salah. Ini rugi nggak sih kalau dengan ada lama begini gitu? Ya udah jelas lah. Namanya apa? Buah busuk, kembang busuk. Gimana tuh deh? Para pengguna jasa penyeberangan berharap cuaca bisa segera membaik agar perjalanan mereka kembali lancar. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, Ainis melaporkan. BMKG memperkirakan cuaca ekstrim akan berlangsung hingga bulan Maret tahun depan. Ya, pemirsa, sedangkan puncaknya diperkirakan akan terjadi pada Desember ini hingga Januari mendatang. Atau extreme weather seperti yang ada saat ini. Jadi menurut analisis dan prediksi kami, fenomena yang terkait dengan fenomena global seperti La Nina lemah yang dipengaruhi Samudra Pasifik ya, kemudian juga yang dipengaruhi oleh Samudra Hindia, yaitu mendinginnya suhu muka laut Samudra Hindia, beserta fenomena musim hujan yang dibawa oleh angin dari arah Asia, ini diprediksi akan berlangsung menerus ya selama beberapa bulan hingga bulan Maret April ini. Jadi musim hujan plus La Nina lemah ya,
ini akan terjadi diprediksi hingga bulan Maret April, di mana puncaknya di wilayah Jawa Barat atau di Jawa ya, secara umum di Jawa di bagian sepanjang tengah hingga selatan itu di bulan Desember. Kemudian dari tengah hingga utara itu di bulan Januari. Nah, jadi kita masih perlu kewaspadaan ini paling tidak sampai bulan Maret. Secara sesaat itu misalnya, itu tadi kan bulanan yang saya jelaskan. Nah, kemudian ada fenomena yang sifatnya mingguan, seminggu maksimum 2 minggu lah ya. Itu adalah yang tadi Madden-Julian Oscillation, pergerakan awan-awan dari arah Samudra Hindia yang bergerak masuk ke wilayah Indonesia mulai dari bagian barat. Dan kemudian secara sesaat lagi yaitu gelombang atmosfer seperti Rossby dan Kelvin itu selama beberapa hari masih akan berpengaruh. Sehingga memang sangat kompleks, banyak pengaruh, namun pengaruh itu ada yang durasinya selama 5 bulan lebih atau 5 bulan ya, namun ada juga yang durasinya selama seminggu 2 minggu, ada juga yang durasinya selama beberapa hari sampai 1 minggu, dan itu kebetulan bersamaan terjadi. Waduh. Terjadilah ekstrim. Bu Dwi Korita, artinya yang saat ini terjadi, yang kita lihat gambarnya tadi ini, kemudian yang melanda wilayah Sukabumi dan juga Cianjur itu semua karena hasil dari yang Ibu sebutkan tadi, faktor-faktor itu ya? Benar, dari beberapa